Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di Pegadaian, teman-teman ya. Sebelumnya aku pernah buat tutorial cara mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di bank-bank yang lain seperti BRI, Mandiri, BNI, BCA dan lain-lain ya. Teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi yang seperti ini ya. Teman-teman silahkan cari saja di channel ini. Nah, kenapa saya sharingkan terkait pinjaman KUR di Pegadaian? Kemarin ada yang komen katanya kalau di Pegadaian itu lebih baik, bunganya lebih rendah. Setelah saya cek, ternyata bunganya atau kalau ini kan prinsipnya syariah ya, disebutnya sewa modal senilai maksimal 3% setahun PA. Ini sangat kecil teman-teman ya. Kalau di yang konvensional, bank konvensional, KUR di bank konvensional itu 6% per tahun. Ini hanya 3%, hanya setengahnya. Ini sangat-sangat murah ya. Untuk produk KUR ini sepertinya yang saya ketahui ini adalah yang terbaik. Kemudian ini juga tanpa agunan teman-teman ya. Jadi tanpa jaminan bisa mengajukan kredit usaha rakyat di Pegadaian dengan bunga yang sangat rendah. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi ini adalah tabelnya, tabel pinjamannya seperti ini ya. Pinjamannya ini ada 1 juta sampai 10 juta. Oh ya, sekalian saya informasikan bahwa memang untuk KUR di Pegadaian, KUR syariahnya Pegadaian ini memang maksimalnya masih 10 juta teman-teman ya. Kemudian untuk angsurannya itu bisa 36 bulan. Di bawah itu ada keterangannya sewa modal senilai maksimal 3% setahun. Ini ya memang terendah ya, terendah di abad ini, terendah di Indonesia saat ini ya. Kita lihat saja itu misalkan pinjaman 1 juta itu cicilan kalau misalkan setahun itu hanya 84.800 ya. Sangat ringan. Kemudian yang paling besar itu pinjaman 10 juta. Itu kalau 12 bulan 847.400 sebulannya. Kemudian kalau 18 bulan 569.600. Kemudian kalau 2 tahun atau 24 bulan itu 430.700 ya, ataupun kalau 3 tahun hanya 291.800 ya. Jadi teman-teman para UMKM, para pengusaha kecil yang ingin memanfaatkan produk ini itu sudah sangat baik ya. Untuk mengembangkan usaha ini adalah pilihan yang paling tepat. Kalau teman-teman di lokasi sekitar usahanya ada Pegadaian, langsung saja kunjungi ya. Oke, ini cara perhitungannya seperti ini ya, pembuktiannya ya. Contoh ini pinjam 5 juta, kemudian jangka waktunya 1 tahun. Nah ini bunganya tadi ya, maaf, sewa modalnya adalah 3% PA ya. Itu ekuivalen 0,14% per bulan. Ekuivalen itu sama dengan ya. Jadi 3% PA ini sama dengan 0,14% per bulan. Ini memang lebih rendah. Kalau misalkan bank lain kan itu berarti kan paling rendah juga 0,5% ya per bulan ya. Ini hanya 0,14% per bulan. Jadi untuk pinjaman 5 juta itu kemudian dikali 0,14% per bulan kali 12 bulan itu hasilnya 5.084.000 teman-teman ya. Jadi ya memang sangat kecil ya. Pinjam 1 tahun 5 juta bunganya hanya 84.000. Sangat kecil ya. Silahkan manfaatkan. Ini adalah penawaran terbaik dari BUMN, dari Pegadaian teman-teman ya. Nah ini untuk syaratnya teman-teman silahkan perhatikan, silahkan disiapkan. Yang pertama adalah fotokopi KTP elektronik. Nah, harusnya kita semua warga negara Indonesia sudah punya ya. Fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah tidak perlu buru-buru cari pasangan ya. Kemudian adalah surat keterangan domisili. Ini yang KTP-nya dengan alamat tinggalnya tidak sama. Tetapi kalau yang tempat tinggalnya sama dengan KTP, teman-teman tidak perlu membuat surat keterangan domisili ya. Jadi hanya yang kasusnya KTP misalkan di Bandung tinggal di Jakarta seperti itu. Kemudian nanti juga fotokopi NIB, ini teman-teman dapatkan di OSS bisa. Kemudian surat keterangan izin usaha IUMK ya. Nah harusnya teman-teman punya kalau memang usahanya resmi ya. Kemudian juga surat izin usaha ya, SIUP itu teman-teman juga harusnya punya. Kemudian adalah fotokopi rekening listrik dan juga air dan juga telepon ya, teman-teman juga siapkan. Ini dipakai untuk peninjauan nanti ya, peninjauan oleh tim Pegadaian untuk di ACC atau tidak. Nah selanjutnya adalah syarat umum. Ini teman-teman juga perhatikan sebelum mengajukan, pastikan sudah memiliki usaha UMKM. Nah karena ini modelnya adalah
pinjaman ini dipakai untuk modal kerja ataupun investasi, pastikan memang sudah memiliki usaha ya. Bukan dipakai misalkan untuk beli motor, kemudian untuk beli handphone, itu bukan. Ini adalah untuk yang usaha. Kemudian memiliki KTP elektronik seperti yang tadi, kemudian usia minimal 17 tahun atau usia maksimal 65 tahun saat jatuh tempo akad ya. Ini teman-teman perhatikan usianya juga. Kemudian harus memiliki pendapatan rutin baik harian, mingguan ataupun bulanan ya. Nah, ini pendapatan rutin tuh dari usahanya itu. Harus ada penghasilan rutin. Kemudian memiliki tempat tinggal yang tetap, tidak nomaden ya, tidak pindah-pindah alamat. Kemudian tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan program pemerintah atau lembaga lain. Nah, kalau teman-teman yang sedang memiliki pinjaman KUR di bank lain, teman-teman itu tidak bisa ya. Atau teman-teman bukan KUR tapi mendapatkan pinjaman di bank lain berupa produk yang konsumtif, produk yang produktif untuk kegiatan usaha, itu juga tidak bisa. Tapi kalau teman-teman punya pinjaman KPR, kemudian kredit kendaraan, leasing seperti itu, atau kartu kredit, itu masih bisa ya mengajukan di Pegadaian untuk KUR-nya. Oke, itu untuk syarat umumnya. Nah, setelah itu cara minjamnya, alurnya seperti apa, ini akan saya jelaskan juga ya. Yang pertama, silahkan siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan KUR. Nah, ini yang tadi ya, syarat dokumen, kemudian juga syarat umumnya, teman-teman perhatikan. Silahkan nih di capture ya, hentikan video ini, kemudian di capture. Nah, untuk selanjutnya adalah isi formulir dan permohonan pembiayaan kepada pihak Pegadaian. Untuk formulirnya ini memang teman-teman harus mendatangi kantor Pegadaian terdekat ya, belum bisa online. Teman-teman silahkan datangi kantor cabang Pegadaian yang terdekat. Kemudian nanti setelah itu datang ke outlet dan serahkan dokumen persyaratan untuk dilakukan verifikasi oleh tim mikro Pegadaian ya. Nanti ada prosesnya itu harusnya tidak lama ya. Seharusnya tidak sampai seminggu itu sudah selesai. Kemudian nanti teman-teman yang terakhir adalah menunggu persetujuan, approval dari pihak Pegadaian. Kalau sudah semua syarat dipenuhi, kemudian layak untuk mendapatkan pinjaman, teman-teman akan dihubungi ya. Kemudian dananya akan masuk ke rekening teman-teman. Untuk teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan ataupun penasaran, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab pertanyaannya. Atau teman-teman yang sudah pernah mengajukan pinjaman di Pegadaian terkait KUR ini, silahkan boleh sharing juga agar bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Nah, agar muncul notifikasi di handphoneku kalau teman-teman sudah komen, silahkan buat komentar baru, bukan komentar nyambung dari komen yang sudah ada. Oke, semoga informasi yang aku sharingkan ini bermanfaat untuk kita semua. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.